Untuk Indonesia yang sedang berada dalam ancaman serius, korupsi, dusta, dan dosa, tidak punya pilihan lain kecuali agar tetap saja bergerak, berjuang, dan berjibaku sampai penyakit-penyakit sosial yang kumuh dan merusak itu berhasil dihalau sampai ke batas-batas yang sangat jauh. Itu pesan Buya Shafii Ma'arif. Kaitannya dengan hari ini, kita ingat beberapa waktu yang lalu kita dihebohkan dengan tagar Indonesia Gelap. Artinya hari ini begitu banyak kegelisahan yang hadir di masyarakat, bahwa ada kekhawatiran akan kemana negara ini. Tapi ada juga hashtag bandingan, yaitu tagar Indonesia Terang. Pertanyaannya, yang mana sebenarnya? Indonesia itu gelap atau Indonesia itu terang? Namun, saya percaya Indonesia itu baik-baik saja. 2024, tepatnya bulan Desember lalu, Ma'arif Institute bersama Universitas Islam Internasional Indonesia melakukan riset. Ternyata ada begitu banyak kebanggaan yang masih hadir di hati masyarakat. Ada 56,6% masyarakat itu menyatakan perasaan bangga. 40,2% bangga, sedangkan 1,4% kurang bangga, dan 0,7% tidak bangga sama sekali. Namun ada 1,2% yang memilih tidak menjawab. Pertanyaannya, jangan-jangan tagar Indonesia Gelap yang hadir selama ini hanya mencerminkan Indonesia gelap dalam versi media sosial belaka, tapi bukan yang ada di masyarakat hari ini. Artinya masih ada harapan dan juga masih ada kecintaan masyarakat kita kepada Indonesia. Apalagi dengan adanya tagar Indonesia Terang, ya, Indonesia itu masih bangkit dengan cita-cita Indonesia Emas 2045 misal. Harusnya masyarakat hari ini lebih berbesar hati bahwa kita dilahirkan dengan begitu banyak suku, bangsa, agama, dan budaya, mencerminkan bahwa kita harus bersatu. Jangan buru-buru menghakimi atau menerjemahkan hashtag tertentu menjadi cerminan kondisi bangsa hari ini. Artinya dengan riset yang kemarin dilakukan oleh Ma'arif juga menggambarkan ada benih-benih harapan bahwa masyarakat hari ini masih mencintai Indonesia dengan apa adanya. Namun pemerintahan saat ini juga harus benar-benar peka, mana kritis ataupun ada nilai-nilai demokrasi juga harus diberikan ruangnya sebebas-bebasnya. Masyarakat silakan mengungkapkan dengan caranya. Hanya tentu harus dengan santun, dan kita sebagai masyarakat Indonesia harus benar-benar meyakini bahwa ke depan bangsa kita akan lebih besar. Karena kalau bukan kita sendiri yang membangun, tidak mungkin bangsa yang lain. Dari Sabang sampai Merauke, tentu ada begitu banyak pekerjaan yang sedang dibangun hari ini. Kita tidak harus buru-buru ikut dengan kondisi hashtag tertentu yang hari ini terus mewarnai media sosial. Kenapa tidak satu persatu masyarakat mempunyai hashtag yang positif? Bukankah terkadang kita juga harus sadar bahwa setiap perkataan itu menjadi doa, termasuk hashtag. Kalau hashtagnya positif, maka akan menjadi positif. Dan hashtag negatif, malah itu akan berbuah sesuatu hal yang tidak diharapkan. Sebagai generasi muda misalnya, atau hari ini banyak orang menyebutkan Gen Z yang kebetulan berbeda dibanding generasi sebelumnya. Milenial kah? Atau nanti lebih jauh lagi generasi baby boomer kah? Tapi kita harus sadar bahwa Gen Z hari ini juga bisa menjadi pelopor. Kenapa? Di tangan, di jari kita semua, khususnya generasi Z atau siapapun memiliki media sosial atau yang punya media sosial, silakan menebarkan kebaikan dengan cara menulis dengan hal-hal yang baik atau dengan hashtag positif. Indonesia terang kah? Indonesia maju kah? Indonesia hebat kah? Atau Indonesia yang tiada akan berakhir sampai kapanpun? Karena bicara kemerdekaan yang telah kita raih selama ini bukan hanya bicara soal kebahagiaan finansial, tapi kebahagiaan di mana kita merasakan bahwasanya di mana kita tinggal, di mana kita hidup, masyarakatnya hidup rukun dan damai. Karena kalau seandainya hashtag negatif terus hadir
di berbagai media sosial, tentu ini akan menjadi efek yang negatif. Bukankah kita menjadi manusia yang harus selalu positif dalam hidup? Bangun tidur, mengerjakan sesuatu, hingga tidur kembali. Ma'arif Institute hari ini melakukan riset dengan melibatkan berbagai pihak. Artinya ini menunjukkan bahwa kecintaan masyarakat dari Sabang sampai Merauke sebagai partisipannya menunjukkan masih ada harapan untuk terus mencintai Indonesia. Karena bicara cinta, bicara dari hati ke hati, bicara dari hati yang paling dalam, cobalah jujur bahwa ternyata kita masih bahagia, kita masih melihat kedamaian. Bandingkan mungkin dengan negara-negara lain yang masih punya PR, masih punya pekerjaan untuk hidup lebih baik. Dan kita harus yakin sebagai masyarakat Indonesia, kita masih hidup baik-baik saja.